Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Yeshua HaMashiach. Hari ini kita akan membahas satu perayaan yang sangat penting dalam kalender Elohim, yaitu Pesak, atau yang lebih dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Paskah. Namun, bukan hanya makna historisnya, melainkan juga kaitannya yang mendalam dengan pribadi Yeshua HaMashiach, Mesias kita yang telah menggenapi makna terdalam dari perayaan ini. Apa itu Pesak? Pesak adalah perayaan yang diperintahkan oleh Yahweh Elohim kepada bangsa Israel sebagai peringatan akan keluaran mereka dari tanah Mitzraim, dari perbudakan menuju kebebasan. Di dalam kitab Keluaran 12 ayat 1 hingga 14 dikatakan, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu dan kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Yahweh turun-temurun. Itulah ketetapan untuk selamanya. Yahweh Elohim memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih anak domba yang tidak bercacat, dan darahnya dioleskan pada ambang pintu rumah-rumah mereka. Malaikat maut yang lewat untuk membunuh anak sulung orang Mitzraim akan melewati atau Passover rumah-rumah yang ada darah anak domba itu. Inilah asal-usul kata Pesak yang berarti melewati atau Passover. Simbolisme anak domba Pesak, bahwa anak domba yang disembelih dalam perayaan Pesak bukan hanya ritual tanpa makna. Ini adalah bayangan profetik dari Mesias yang akan datang. Kelahiran Yeshua di Migdal Eder, di mana nubuat anak domba Pesak itu dimulai. Mengapa Yeshua disebut sebagai anak domba Elohim? Jawabannya ternyata tidak dimulai di kayu salib, tetapi sudah terpola sejak kelahirannya. Lukas 2 ayat 7 dan 8 dikatakan, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anak sulungnya, dan membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Dan ada gembala-gembala di daerah itu yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kebanyakan orang mengira Yeshua lahir di kandang biasa. Namun menurut Mika 4 ayat 8 disebutkan sebuah tempat profetik. Mika 4 ayat 8 berkata, dan engkau menara kawanan atau Migdal Eder, Bukit Putri Sion, kepadamu akan datang bahkan pemerintahan yang dahulu akan datang, kerajaan Putri Yerusalem. Migdal Eder berarti kawanan domba. Tempat ini bukan kandang biasa. Ini adalah lokasi pengembalaan khusus di luar Bethlehem, tempat di mana anak-anak domba tanpa cacat dipelihara secara khusus untuk dipersembahkan di Bait Suci Yerusalem. Para gembala di sini bukan gembala biasa. Mereka adalah gembala yang dilatih secara khusus oleh imam-imam Lewi untuk memastikan kelahiran domba yang sempurna. Ketika seekor anak domba lahir tanpa cacat, mereka membungkusnya dengan kain lampin dan meletakkannya di palungan batu agar tidak tergores atau cacat. Yeshua, sang anak domba sejati, lahir tepat di tempat domba-domba Pesak disiapkan. Ia dibungkus dengan lampin, diletakkan di palungan, persis seperti domba korban. Ini bukan kebetulan, ini adalah nubuat yang digenapi dengan sempurna. Oleh sebab itu, bahkan sejak kelahirannya Yeshua sudah memperlihatkan bahwa ia datang untuk menjadi anak domba Pesak yang akan disembelih demi menebus dosa dunia. Yohanes atau Yohanan 1 ayat 29 berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. 1 Korintus 5 ayat 7b, sebab Pesak kita juga telah dikorbankan untuk kita, yaitu HaMashiach.
Yeshua adalah anak domba tanpa cacat celah yang dikorbankan tepat pada waktu perayaan Pesak di Yerusalem. Saat imam-imam di Bait Suci sedang menyembelih ribuan anak domba untuk Pesak, di luar tembok Yerusalem, anak domba Elohim yang sejati disalibkan untuk dosa umat manusia. Haleluya. Waktu kematian Yeshua dan Pesak, menurut Injil Yohanan, kematian Yeshua terjadi pada saat persiapan Pesak, yakni ketika anak-anak domba sedang disembelih. Di Yohanan 19 ayat 14 berkata, dan itu adalah hari persiapan Pesak kira-kira jam ke-6. Ini bukan kebetulan, ini adalah penggenapan nubuatan. Yeshua bukan hanya mati untuk kita, tetapi ia mati sebagai korban Pesak kita. Haleluya. Makna simbolik dalam seder Pesak dan Yeshua, dalam tradisi Pesak Yahudi, ada roti tak beragi atau matzah, anggur dan maror atau sayur pahit. Yeshua mengambil elemen-elemen ini dan memberi makna baru dalam perjamuan terakhir yang sesungguhnya adalah seder Pesak bersama para muridnya. Lukas 22 ayat 19 hingga 20. Dan dia mengambil roti, setelah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga cawan sesudah makan malam dengan berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru dalam darahku yang ditumpahkan bagimu. Matzah atau roti yang tidak beragi menggambarkan Yeshua yang tanpa dosa. Dalam roti matzah yang digunakan hari ini adalah berlubang-lubang dan garis-garis yang menggambarkan bagaimana tubuhnya ditikam dan dicambuk. Darah yang melindungi sama seperti darah anak domba Pesak melindungi rumah-rumah bangsa Israel dari maut. Darah Yeshua melindungi kita dari kematian kekal atau maut kekal. Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yaitu Mesias. Pesak, penebusan, dan masa kini. Pesak bukan sekedar perayaan sejarah. Ini adalah panggilan profetik bagi kita hari ini untuk meninggalkan Mitzrayim rohani, yaitu dunia dan dosa. Berlindung dalam darah anak domba, yaitu Yeshua. Merayakan kebebasan sejati bukan dalam daging, tetapi dalam roh. Panggilan untuk menghidupi Pesak hari ini untuk kita. Saudara-saudaraku, Pesak adalah gambaran keselamatan dan Yeshua adalah penggenapan sempurna dari Pesak. Setiap tahun saat kita memperingatinya, kita bukan hanya mengenang keluaran dari Mitzrayim, tapi juga keluaran kita dari perbudakan dosa menuju kehidupan kekal. Mari kita rayakan Pesak 5785 bukan dengan ragi yang lama, tetapi dengan roti yang tak beragi, dengan ketulusan dan kebenaran. 1 Korintus 5 ayat 8. Bapa Yahweh, Beshem Adonai Yeshua Mashiach memberkati. Yom Pesak Sameach 14 Nisan 5785. Bapa Yahweh memberkati. Shalom.